Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya masih akan melanjutkan soal tentang integral pergantian variabel. Untuk soal nomor 11 ini ya, kita diminta untuk menghitung integral dari akar x kuadrat min 1 dikali dengan x dx. Oke. Karena di sini x dx ini merupakan diferensial dari x kuadrat plus 1, maka p-nya kita ambil sebagai x kuadrat plus 1. Nah, selanjutnya ketika kita mendiferensialkan si p ini, ya, hasilnya adalah 2x dx, ya. Sementara di sini hanya ada x dx, maka 2-nya kita pindahkan ke sisi kiri, sehingga didapat setengah dp sama dengan x dx. Jadi nanti yang x dx ini diganti dengan setengah dp. Oke, selanjutnya jika kita hitung integral x kuadrat plus 1 kali x dx, ini bisa kita rubah menjadi seperti ini ya. Jadi yang x kuadrat plus 1 ini diganti dengan p, sesuai sama yang di sini. Ya, ini. Kemudian yang x dx-nya ini kita ganti menjadi setengah dp sesuai sama yang ini. Ya. Berikutnya seperti biasa, angka setengah atau mungkin konstanta biasanya selalu saya letakkan di depan supaya tidak mengganggu perhitungan, atau mungkin biar integralnya itu kelihatan lebih sederhana. Oke, berikutnya kita hitung integralnya ya. Di sini didapat setengah dikali 1 per setengah plus 1 dikali p pangkat setengah plus 1 plus c. Oke, selanjutnya yang setengah ini kita jumlah, didapat hasilnya ini. Begitupun yang atas di sini hasilnya yang ini ya. Selanjutnya yang 3/2 ini kita naikkan ke atas, didapat setengah kali 2/3 kali p pangkat 3/2 plus c. Oke. Nah, di sini 2-nya bisa kita hilangkan, sehingga hasilnya adalah 1/3 dikali x kuadrat plus 1 pangkat 3/2 plus c. Ya. Untuk yang untuk di sini ini langsung saya rubah ya p-nya. Oke, kemudian untuk soal nomor 12. Di sini kita diminta hitung integral x dibagi 3x min 1. Ya. Nah, di sini karena dx-nya merupakan diferensial dari 3x min 7, maka kita misalkan p-nya adalah 3x min 7. Sehingga dp-nya adalah 3 dx. Nah, tapi karena di sini hanya ada dx, maka 3-nya saya pindah ke kiri. Ini menjadi 1/3 dp sama dengan dx. Oke, berikutnya jika kita hitung integralnya, yang dx ini kita rubah menjadi 1/3 dp ya, dari ini. Oke. Kemudian yang 3x min 7 ini kita ganti dengan p. Oke. Seperti biasa, 1/3-nya kita letakkan di depan, sehingga kita dapatkan integralnya adalah 1/p kali dp. Oke, berikutnya hasil integralnya kita dapatkan 1/3 ln p plus c. Jangan lupa p-nya kita kembalikan menjadi 3x min 7, sehingga hasilnya secara keseluruhan adalah 1/3 ln 3x min 7 plus c. Oke. Berikutnya untuk soal nomor 13. Di sini diminta kita untuk menghitung integral dari e pangkat sin x kali cos x dx. Ya, karena cos x dx ini merupakan diferensial dari sinus x, maka saya umpamakan p-nya adalah
sin X. Nah, dp-nya berarti cos X dx, sehingga bentuk integral dari e pangkat sin X dikali cos X dx itu berubah menjadi seperti ini, di mana dp-nya ini merupakan cos X dikali dx, sesuai sama yang ini ya. Dan yang ini pangkat dari E ya, kita ganti dengan P karena P-nya sama dengan sin X ini ya. Oke, berikutnya kita integralkan. Di sini kita dapatkan E pangkat P, dan jangan lupa P-nya dikembalikan menjadi sin X, sehingga hasil dari integral E pangkat sin X dikali cos X dx itu adalah E pangkat sin X plus C. Oke, berikutnya kita masuk ke soal nomor 14. Di sini diminta hitung integral cos ln X dibagi X dikali dx. Ya. Di sini yang 1/X dx itu merupakan diferensial dari ln X. Maka P-nya kita umpamakan sebagai ln X, dan diferensial dari P adalah 1/X dx. Oke, berikutnya untuk integral cos ln X dibagi X kali dx itu kita buat seperti ini. Oke, yang 1/X-nya kita pisah. Supaya apa? Supaya nanti lebih jelas. Ya, jadi yang 1/X dikali dx-nya kita ganti dengan dp, dan di sini cos-nya berubah menjadi cos P. Nah, seperti ini jadinya ya. Nah, ini kan sudah bentuknya menjadi sederhana, tinggal kita integralkan. Cos P dp adalah sin P plus C ya. Dan jangan lupa P-nya dikembalikan menjadi ln X, sehingga hasilnya di sini adalah sinus ln X plus C. Oke. Berikutnya soal nomor 5. Di sini kita diminta menghitung integral X plus 1 dibagi sama X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, mungkin untuk yang sudah terbiasa lama-lama akan mengerti bahwa X plus 1 dx ini merupakan diferensial dari X kuadrat plus 2X plus 3. Ya. Di sini penjelasannya, jika misalkan P ini adalah X kuadrat plus 2X plus 3, maka diferensialnya adalah 2X plus 2 kali dx. Nah, di sini sama-sama ada 2-nya. 2-nya saya keluarkan. Ya. Sehingga dp-nya sama dengan 2 dikali X plus 1 dx. Nah, tapi karena di sini hanya ada X plus 1 dx, maka yang 2-nya ini saya pindah ke sisi kiri, didapat setengah dp sama dengan X plus 1 dx. Oke, selanjutnya integral X plus 1 dibagi X kuadrat plus 2X plus 3 dx itu dengan mudah bisa kita rubah menjadi integral setengah dibagi P dp. Dapatnya dari mana? Yang X plus 1 dx ini, yaitu yang ini, kita ganti menjadi setengah dp, yaitu yang ini, setengah dp. Dan yang bagian bawah ini, sesuai sama permisalan yang di sini, dia sama dengan P. Ya, maka ini saya rubah menjadi P. Seperti yang sudah-sudah, setengahnya saya letakkan di depan, sehingga integralnya menjadi integral 1/P dp. Nah, integral ini adalah ln P plus C. Jangan lupa dikali dengan setengah. Dan berikutnya, P-nya ini harus kita kembalikan, yaitu X kuadrat plus 2X plus 3. Sehingga hasil keseluruhannya adalah setengah dikali
ln x kuadrat plus 2x plus 3 plus c. Oke, berikutnya kita lihat di soal nomor 16, mohon maaf. Sini diminta hitung integral sin x dibagi dengan cos pangkat 3x dx. Nah, sama seperti yang sudah-sudah. Sin x dx ini merupakan diferensial dari cos x. Ya. Sehingga kalau kita misalkan P-nya adalah cos x. Diferensial dari cos x adalah minus sin x dx. Nah, tapi karena di sini sinusnya positif, maka yang minusnya ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Sehingga didapat min dp sama dengan sin x dx. Nah, hasil dari integral ini, dia akan berbentuk seperti ini. Ya. Jadi yang 1 per cos pangkat 3x dikali sin x dx ini saya pisah ya. Yang sin x dx-nya ini dia berubah menjadi minus dp, dan yang 1 per cos pangkat 3x ini berubah menjadi 1 per p pangkat 3 ya. Dan seperti biasa yang minusnya ini saya letakkan di depan sehingga integralnya menjadi 1 per P pangkat 3 dP. Ya. Kenapa saya pindahkan ke depan? Supaya tidak dianggap sebagai pengurangan. Terkadang kita lupa ya, tanpa menggunakan tanda perkalian ini yang berupa titik, ya, kita lupa sehingga kita anggap ini berbentuk pengurangan. Makanya selalu setiap konstanta saya letakkan di depan. Oke, berikutnya yang P-nya ini kita naikkan ke atas sehingga integralnya menjadi P pangkat min 3 dP. Nah, berikutnya ini kita integralkan, dapatnya minus kali 1 per min 3 plus 1 dikali P pangkat min 3 plus 1 plus C. Ya. Ini kalau kita jumlah dapatnya min 2. Tapi di sini ada minus, sehingga nanti dia berubah jadi positif. Dan P-nya pangkatnya menjadi min 2 plus C, jangan lupa. Nah, ini yang tadinya minus-minus, dia jadi positif 2-nya. Dan ini yang P pangkat min 2, saya turunkan ke bawah jadi P pangkat 2. Oke, dan yang terakhir, jangan lupa P-nya harus dikembalikan. Ya, jadi hasilnya adalah 1 per 2 dikali cos kuadrat X plus C. Nah, soal terakhir di sini adalah integral ln kuadrat X dibagi X dx. Ya, di sini 1 per X dx itu merupakan diferensial dari ln X. Maka P-nya kita misalkan sebagai ln X dan diferensialnya kita dapatkan adalah 1 per X dx. Oke, berikutnya hasil integralnya kita buat seperti ini dulu, digeser dulu yang 1 per X dx. Oke, sehingga kita bisa rubah yang 1 per X dx ini kita ganti menjadi dP, dan yang ln kuadrat X ini kita ganti menjadi P kuadrat. Selanjutnya kita integralkan, di sini dapat 1 per 2 plus 1 dikali P pangkat 2 plus 1 plus C. Oke, di sini kita dapat sepertiga kali P pangkat 3 plus C. Selanjutnya P-nya kita kembalikan jadi ln X plus C. Oke, dan saya rasa cukup materinya. Ini materi terakhir dari substitusi pergantian variabel. Semoga kalian bisa mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.